andai kata pada saat itu kami sudah ada hadir di hadapan Al-Halaj, mungkin kami siap untuk menjadi lawyernya. Tahu lawyer? Apa lawyer? Pengacara, membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Saya masih galau dengan pernyataan Gus Baha yang notabene panutan umat dan terkenal ahli kitab dan hadis yang membuat statement, saya pastikan Syekh Siti Jenar itu sesat. Kalau batuk sujud nang pangerane itu otomatis jasad itu tunduk pada perintah ruh. Kalau jasad tidak tunduk pada perintah ruh, itu jangan dijadikan rivalitas. Iku nduhurno gobloke Syekh Siti Jenar. Sanjang ngoten. Tadi sudah saya jelaskan. Siapa sih ulama itu? Warasatul anbiya. Nabi, pewaris. Nabi dan Rasul beda. Beda. Mana letak perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau Rasul mesti tentu Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Rasul itu adalah menyampaikan risalah, yang di dalam risalah itu adalah yang namanya wahyu. Yang wahyu itu langsung dari Tuhannya, dan di situ tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa digoreng kanan digoreng kiri untuk kepentingan kelompoknya, nggak bisa. Murni beliau sampaikan sesuai dengan wahyu tersebut. Mohon maaf, tadi saya katakan ulama itu ada ulama syariat, ada ulama hakikat, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Istilah guru, ada guru dunia, ada guru akhirat. Cara sudut pandangnya juga nggak sama. Nggak sama. Contoh, arek cilik, anak kecil yang belum dewasa, ketika saat minta pada orang tuanya sesuatu yang belum waktunya menurut pandangan orang tua, itu dicegah. Umur 3 tahun minta sepeda udut. Ngerti udut? Sepeda motor. Anak ini minta pada orang tua, tapi ditolak oleh orang tua, karena pandangan anak dengan pandangan orang tua nggak sama. Berhubung anak ini melihat teman-temannya pergi sekolah, pergi ngaji, pergi apa, semuanya pakai sepeda udut atau sepeda listrik loh, ya. Sekarang sepeda listrik nggak mancal. Dia nuruti apa yang menjadikan zamannya ini seperti teman-temannya. Akhirnya mintalah pada orang tua, tidak dikabulkan karena pandangan orang tua mandang bahaya. Apabila anakku ini membawa sepeda listrik, malah disuruh jalan kaki. Tapi bagaimana pendapat pandangan anak? Bapak ini kok meleki yo? Muring-muring badan, mesti muring-muring. Bila perlu nangis, bila perlu golong, bila perlu lagi minggat. Anak zaman sekarang seperti itu. Pendidikan akhlak terhadap orang tua nggak ada. Pendidikan akhlak hati manusia pada Allah nonsen, kosong, kebanyakan seperti itu. Sehingga apa ketetapan Allah pada diri satu hamba yang dirasa tidak sesuai dengan sifat basariyahnya sebagai manusia, dia mendongkol hatinya, gelisah.
karena nggak punya akhlak pada Allah. Akhlak inilah yang disebut sebagai akhlak ilahiyah. Akhlak ini akan muncul dari pohon basiroh dengan mengembangkan ilmu, amal, dan istiqomah. Baru muncul akhlak ilahiyah ini. Apa mungkin pandangan anak ini bisa menyalahkan pandangan orang tua yang tidak mau membelikan sepeda? Nggak bisa, Pak. Karena anak ini belum sampai memandang tentang masalah bahaya, tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin anak bisa lenggono, ridho, ikhlas menyang wong tua terhadap orang tua yang orang tua itu mencegah penjaluane atau permohonane, sementara orang tua ini tidak merealisasikan. Mboten saged. Sama dengan kita pada Allah. Rohaniah siapapun Anda, tatkala belum tertanamkan akhlak ilahiyah langsung pada Allah, tatkala kita mendapatkan ketetapan yang tidak enak, ning ati mesti ganjel. Akhirnya menyalahkan Allah. Bentuknya ati gak iso ikhlas ridho. Menurut kami itu beda pandangan. Kalau bahasa kami terus terang aja, andai kata pada saat itu kami sudah ada hadir di hadapan Al-Halaj, mungkin kami siap untuk menjadi lawyernya. Tahu lawyer? Apa lawyer? Pengacara, membela. Sebenarnya ini beda pandangan aja lah, Pak. Saya juga tidak menyalahkan statement pendapat yang mengatakan tentang masalah dohiriyah. Saya juga tidak pernah berani juga menyalahkan mereka yang memakai pandangan ruhaniyah. Itu semua karena kelasnya masing-masing. Intinya mau ngeten lho, Pak. Hanya karena beda pandangan lah akhirnya beda pendapat. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Di dalam tubuh kita sebagai umat Islam, di golongan am syariat, berapa jumlah bendera yang terpecah? Padahal semuanya itu umatnya Kanjeng Nabi, yang katanya semua itu mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Terus mengapa kok ya muncul satu perbedaan berbentuk golongan si A subuh harus pakai kunut, tahlilan gak apa-apa. Terus si B muncul pendapat nggak boleh. Lah, gak usah jauh-jauh, umat Islam sendiri yang di kubu syariat fakot seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Aku yakin si A pasti membenarkan makolahnya, pendapatnya, akidahnya. Si B juga begitu, dan keduanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pertanyaanku, sampai kapan umat Islam seperti ini? Memang, Pak, dohiriyah itu diciptakan beragam-agam macam corak. Onok lanang, onok wedok, onok banci, onok bencong, onok sing pesek, onok sing mancung, onok sing ireng, onok sing sawuh mateng, ada yang glowing. Udah, ini sunatullah sudah. Tapi bagaimana bedanya pendapat itu menjadi rahmat? Nah, ini yang terpenting. Kalau kita bicara ruh wedok lanang sing ya apa ya? Nggak bisa jawab kita. Akal udah mbuh ya. Wis bingung toh isine. Nek ruh wedok iku cirine ya apa? Wujude ruh lanang ya apa?
Makanya dalam satu ayat Allah katakan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang roh, jawaban bab masalah roh itu adalah urusan pangeranku, urusan Tuhanku, urusan Allah. Manusia itu hanya sedikit mengerti tentang roh. Memang niki kapasitasnya adalah tentang wujudnya Allah. Ya yang kapasitasnya yang berhak ya Allah sendiri yang bisa membahas. Selain Allah sekalipun Muhammad juga nggak bisa. Akhirnya jenengan mandangin dugi pundi lewat ayat ini. Kalau mandang Anda itu makhluk, jelas keliru. Makhluk itu nggak punya kapasitas untuk membahas roh. Mandang sampean siapa di balik semua itu. Lah beda lagi kalau jenengan mandangnya. Jadi pertanyaan pertama atas statement seseorang yang mengatakan bahwasanya Syekh Siti Jenar itu sesat karena pandangan syariat. Coba sedikit aja kami ngungkap surah Al-Kahfi ayat 110. Mengapa di situ tidak langsung aja liko Allah, tapi kok liko Rabbihi? Padahal dalam satu ayat lain Al-Ankabut ayat 5 itu langsung liko Allah. Mengapa? Tak jawab sekarang. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, ini adalah untuk umum. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, bahasa Tuhan adalah umum, Pak. Boleh untuk agama Islam, agama Nasrani, Hindu, Buddha, apapun. Karena Rob, bahasanya Rob, mateni B, gak mateni kalu, Pak. Mateni B. Nek rok iku yo dun selamu itu rok itu. Berarti ayat ini kalau boleh kami berpendapat, apapun secara fisik agama Anda, bisa Anda ini untuk bertemu Tuhan Anda. Yang kumaksud ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Esa itu apa? Tunggal. Di situ ada dua syarat untuk bisa Anda bertemu terhadap yang esa. Pertama, falyakmal amalan sholihan. Lah, ayat ini kalimat falyakmal amalan sholihan tergantung jenengan memandangnya fisik atau ruhaniyah. Kalau fisik, ya jenengan harus taat di dalam hukum syariat. Beliau yang mengatakan Syekh Siti Jenar itu sesat karena memandang fisik, memandang jasmania. Mohon maaf. Berarti miturut orang yang memandang fisik saja, selain daripada orang-orang Islam semuanya kan gak cocok. Terus bagaimana perasaan batin agama saudara kita yang di luar Islam? Kau pikirkan enggak? Kalau Anda memandang hanya dari sisi fisik, terus Anda itu membenarkan pendapat Anda sendiri. Coba perasaannya bagaimana saudara kita di luar non muslim? Andai kata itu dikembalikan pada kita, bagaimana? Mana letak rahmatal lil alamin? Miturut Al-Kahfi 110 ya, dari kalimat Rabbihi ini. Kecuali saya bicara Al-Ankabut ayat 5 yang langsung memakai apa namanya? Tulisan Allah langsung. Kalau ini Rabbihi. Menurut kami, agama dohir apapun Anda, bisa Anda itu untuk bertemu yang esa. Apakah kita tidak sadar disindir satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lah ini ada hunafa, condong ke tauhid, condong ke esa. Bapak Ibu, itu hanya beda pendapat, beda pandangan aja menurut saya.
Yang terpenting di sini adalah bagaimana syarat-syarat untuk Anda bisa bertemu ke ahad itu, terlepas dari agama satu dan agama yang lain. Tentang fal ya'mal amalan sholihan, fal ya'mal, lakukanlah amalan satu perbuatan sholihan kang bagus. Tinggal Anda memandang perbuatan bagus di mata manusia apa di mata yang esa. Hanya itu sebetulnya persoalannya itu. Kalau Anda memandang fal ya'mal amalan sholihan pandangan manusia, beda dengan pandangan di mata yang esa. Contoh, sholat, pandangan manusia mesti bagus, gitu? Mau sholat, mau baca Quran, bagus. Cara orang Nasrani sembahyang, bagus. Terus sedekah, bagus. Sekarang aku tanya, secara ruhaniyahmu itu hanifan atau enggak? Tanda kalau hanif, condong ketauhidan, keesaan pada Allah, Anda tidak ngaku-ngaku kalau diri Anda sebagai makhluk yang bisa melakukan. Sederhana. Yang dipertanyakan adalah kondisi ruhaniyah Anda tadi, loh, sik ngaku-ngaku Anda sebagai makhluk yang bisa melakukan atau enggak. Kalau masih, ya mohon maaf, benar secara jasmaniah kau berlaku bagus di mata manusia, tapi ruhaniyah hatimu itu di mata Allah, mohon maaf, ini saya katakan mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain yang ahad. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Semua amaliyah dohirmu dikatakan bagus di mata Allah, itu tergantung yang muncul di dalam hatimu itu di mata Allah bagus apa ora, tinggal itu. Dari mana sudut pandang saya mengatakan Sesi Jenar tidak sesat? Dari sudut hakikat asline selain Allah itu tidak wujud. Wujud sampean kali kula niki mung iso ngaku-ngaku sebab diwurui nafsu dalam dirimu. Akhirnya rasa sing muncul di dalam hatimu itu bahwasanya kita makhluk itu wujud. Nah, dari situlah saya berpendapat bahwasanya beliau yang hatinya duduk di ahad itu tidak sesat. Urusan orang lain mengatakan sesat, haknya sendiri, karena bedo oleh nggawa kacamata. Ngoten lho. Lagi tentang Nabi Musa, ketika bertemu Allah, beliau pingsan melihat nurnya. Itu sebetulnya mengandung pengertian, Pak. Apa pengertiannya? Anta budallaha ka'annaka taroh. Cara Rasulullah memberikan penjelasan tentang masalah ihsan atau makrifat adalah ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah, itu ihsan, itu makrifat. Ka'annaka, seakan-akan, berarti kagak asli toh Pak, namanya seakan-akan. Lah terus kalau kita seakan-akan, yang melihat Allah siapa? Ya wujudnya Allah sendiri. Mengapa kita dikasih pengertian seakan-akan? Karena kita itu wujudnya seakan-akan wujud. Apa mungkin? Sebab apa mungkin perkara yang tidak punya sifat wujud itu bisa melihat yang berwujud? Ya nggak bisa lah Pak. Sebab yang bisa melihat yang wujud adalah yang punya wujud sendiri. Fa'ilam takun, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, Rasulullah memberikan pendidikan. Ya kamu harus merasa kalau selalu dilihat Allah. Hadis iki sahih.
Dan ini sebagai pelajaran kita untuk bisa mendapatkan pengertian makosid, maksud yang sebenarnya. Ini tidak terlepas Anda dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Jadi Nabi Musa pingsan melihat cahaya yang membumi hanguskan lelehnya gunung tersebut. Sebetulnya maksudnya, jikalau betul-betul dikatakan makrifat Allah, makhluknya itu hangus, fana. Disinilah maksudnya. Yang ketiga terkait hidayah terhadap para sahabat mengenai apa yang sudah diterjadikan Allah terhadap Muhammad, yang alasannya ngalap barokah. Contoh ketika saat dibekam, darah beliau diminum. Pak, mohon maaf, saya tidak menyalahkan jenengan pendapat panjenengan. Saya juga tidak menyalahkan keyakinan sampean dalam setiap bentuk apapun, enggak. Cuman kalau diperbolehkan, izinkanlah kami punya pendapat. Yang pendapat itu walaupun tidak sama dengan pendapat jenengan. Apa itu? Gini. 1. Tadi kan diurai tentang masalah rogo iku mung wadah wae. Rogo iku hanya satu tempat, wadai ruh. Dalam zaman sekarang jenengan mukhotobkan terhadap diri saya tidak mengkat pendapat jenengan boten, tapi kalau boleh saya pendapat 1, bahayalah bagi seseorang maksudnya iman ruhannya, jikalau memandang sesuatu yang tidak punya sifat hidup al-hayy. Bahayalah jenengan jikalau ruhaniyah tatkala punya iman terhadap sesuatu yang tidak punya hak wujud atau hidup. Dan atau bahayanya seseorang hati tatkala ada iman, sumber apapun itu datangnya dari makhluk. Mana letak bahayanya? Jenengan pasti akan ditinggal, sebab dia nggak punya sifat kekal. Nggak. Anda mengatakan iman yang seperti itu artinya beriman kepada makhluk, karena umat manusia itu kebanyakan memandang secara realita. Nyatane secara dohir sinulung si A, akhirnya iman sampean kali kula jatuhnya pada makhluk si A. Akhirnya apa sisa makanan, minuman, royoan, katanya ngalap barokah. Bahayanya di situ. Yang kedua, hatimu tidak akan bisa diobah oleh wujud gebiari makhluk, walaupun Anda tiap hari, tiap saat gembul gebiari makhluk, namun hatimu konsisten imannya hanya pada ilahun wahid, bukan dari makhluk. Berarti ketika minum darah, secara batiniah beliau itu mandang pada yang hayy, mandang yang hidup, nggak terpengaruh. Inilah yang ku maksud, jadilah kau seperti modelnya ikan yang hidup di laut. Tiap hari saat dia campur jasadnya dengan air laut, tapi tidak mempengaruhi rasa dagingnya ikan tersebut. Nggak ada ikan laut itu dagingnya rasanya asin, nggak ada, Pak. Apa sebab? Alasannya karena ikannya hidup.
Kalau nggak percaya buktikan. Langsung sampai ngambil atau mancing ikan di laut. Langsung sampai masak, terasa asin? Enggak. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah tesis, sudah praktek, Pak. Ngelu-ngelu titik nak ndukur kapal sampai muta-muta sampai konco-konco. Mancing hanya perlu membuktikan teori ini. Tidakkah dagingnya ikan laut itu terasa asin? Ternyata tidak. Itu artinya ruhaniyah jenengan tidak terasa, tidak akan pernah bisa kena kebiari makhluk dunia iki manakala hatimu hidup. Hati yang hidup adalah hati yang sudah ihsan imannya, sudah makrifat pada Allah. Ini. Tapi bagaimana ikan itu sudah mati sebelum jenengan goreng sampean uyai? Beda, nanti beda loh Pak Neng. Terasa asin. Nah, ini ayat-ayat kauniyah yang di dalamnya tersimpan ayat yang tersirat, yaitu hakikat makrifat. Makanya dulu Pak, orang Jawa itu ya, walaupun gak mengerti wacanan Quran, tapi dia memakai ayat-ayat kauniyah untuk bisa sampai ke ahad. Modelnya dulu seperti itu. Nah, model dulu manakala diterapkan sekarang pasti dicap oleh orang-orang golongan kita syariat itu ajaran sesat. Ya sudah, monggo nanti akan tahu kau sebenarnya yang mana yang benar. Nek wis podo bongko kabeh, wis gak iso berpendapat sampean. Kalau sudah semuanya mati, sudah disitulah nggak bisa berpendapat Anda. Meneng tek, dituki wong ayu yo, meneng, didusi diwolak-walik yo gak sambat, meneng. Disuruh budal nang kuburan sendiri yo diem, wis gak iso berpendapat. Itulah nanti kebenaran akan terjawab bahwasanya malakum dzarraw wala naf'an. Apa yang kita anggap itu wujud, apa yang kita anggap itu bisa menolong, mendatangkan manfaat, apa yang kita pandang itu bisa mencegah mudarat, ternyata fana, hancur. Makanya Bu, nek bapak ibien waktu pacaran mengatakan sehidup semati cintaku dek, iku preketek, iku ngedap terus ngoten lho. Wis ta, orang yang tidak bisa ngedabrus nek wis mate. Nek wis mate wis. Artinya jenengan nek wis kefanaan keakuanmu, barulah Pak Anda akan paham mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengatakan rogo saya itu digawe wadah oleh Allah figur seseorang, ndak. Cuman saya berkata saya hanya meneruskan apa yang telah Rasulullah sampaikan, udah titik. Sehingga ada istilah tabi'in ya, habis Rasulullah khalifah, habis khalifah tabi'in. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah Rasulullah sampaikan, yang disampaikan itu beberapa abad terputus. Ada sesuatu yang diputus memang, bahkan disembunyikan. Banyak para masyayikh yang ingin menyampaikan, tapi beliau terancam, akhirnya tidak jadi disampaikan. Karena memang waktunya Pak. Gusti Allah itu punya sifat namanya jaiz. Kalau Allah tidak menghendaki karena waktunya belum datang, meksa kaya apa jenengan, alimo kaya apa jenengan, nggak akan terjadi untuk penyampaian. Berarti barometere ini disampaikan karena sifat jaiznya Allah. Tidak sedikit orang yang berpendapat
tentang apa isi kandungan yang kusampaikan ini dikatakan sesat, nggak apa-apa, itu hak beliau, nggak kusalahkan, itu hak beliau, monggo. Saya hormati pendapat jenengan, tapi engko nek wis bongko kabeh barulah Anda tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bisa berbuat apa panjenengan kalih kula ketika saat masa itu datang? Ora iso hatta ya'tiyakal yakin. Ini Pak ya. Sekarang yang terpenting adalah bagi saya bagaimana saya tidak manipulasi atau mengurangi dan menambahi dari semua apa yang Allah turunkan wahyu kepada beliau. Saya sebagai penyambung lidah aja, hanya itu. Pun Bapak Ibu, itu aja yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya menjadi ukuran hati kita untuk bisa lebih baik kepada Allah hati ini dalam rangka berjalan di atas jalannya, dan juga disambung oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.